bisa melakukan perubahan. Saya tidak melihat you punya kemampuan untuk membuat 6-7%. Kalau ini tidak dirapikan, saya akan teriak terus, Pak Menteri. Selama saya masih di Komisi 11, pendidikan ini saya akan teriakin terus. Buatlah kejutan. Dan pusing itu. Pertama-tama saya ucapkan selamat Pak Menteri atas penunjukannya sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Ya ini suasana baru karena kita hampir 20 tahun dipimpin oleh seorang perempuan. Dan terima kasih kepada Ibu Sri Mulyani yang sudah memberikan dedikasinya kepada bangsa ini dan bermitra dengan Komisi 11. Ya saya kemarin menyikapi statement Pak Menteri pertumbuhan ekonomi 6-7%, saya sih senang gitu loh. Artinya punya optimisme. Sekarang tinggal optimisme itu dicarikan jalan keluarnya bagaimana. Pak Menteri, kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi kita ini kan kisarannya hanya di situ-situ aja. 5,2, nggak jauh-jauh dari situ. Zamannya Pak SBY mungkin ada sekitar 6%, karena di situ komoditas sedang bertumbuh. Jadi ekonomi kita ini, APBN kita ini lebih banyak ditopang oleh volatilitas daripada komoditi yang berakibat pada penerimaan pajak dan lain-lain. Yang kita juga ketahui bahwa kewajiban kita untuk bayar bunga juga besar. Itu bisa 800 triliun. Kalau ini bisa dihilangkan 800 triliun, itu akan bagus sekali, Pak Menteri. Cuma bagaimana caranya menghilangkan? Kalau tidak, dia akan stay di situ aja dan susah untuk mengangkat ini. Kebijakan-kebijakan yang sekarang, yang menurut hemat saya juga akan mengganggu pertumbuhan ekonomi kita adalah pemotongan transfer daerah. Transfer daerah itu tadinya 1.100 triliun, ya, sekarang cuma 680 triliun. Itu dampaknya besar sekali terhadap kegiatan di daerah. Makanya para kepala daerah sekarang pusing bagaimana mereka menambal APBD mereka. Memang cita-cita daripada reformasi dengan otonomi daerah itu diharapkan daerah bisa berkembang dengan sendirinya. Tetapi kan faktanya tidak semua daerah punya kemampuan untuk meningkatkan PAD-nya. Nah kalau ini dipotong, ya pasti dampaknya akan besar. Akan susah untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi. APBN kita kan hanya menyumbang kurang lebih 12-14% terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Fungsi dari tools daripada APBN ini. Yang kita harapkan sekarang lebih banyak kepada investasi. Nah investasi ini kan tidak bisa datang hari ini terus besok langsung menghasilkan. Ini bolong-bolong yang harus dipikirkan oleh Pak Menteri ini. Tidak semudah yang dibayangkan bahwa mengangkat satu pertumbuhan ekonomi dari 5 ke 6 ke 7 bahkan ke 8. MBG satu program yang sangat bagus. Ya, dia bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi di desa. Tapi belum semua desa siap. Saya kasih contoh saja di daerah pemilihan saya, ada satu kabupaten, dia punya 27 dapur. Satu dapur itu 3.000. Untuk 3.000 siswa. Nah di desa itu dia butuh, berarti di kabupaten itu butuh 81.000 telur. Kalau dia menunya ada telur. Nah telurnya dari mana? Kalau tidak bisa diproduksi dari daerah situ, pasti dia akan import dari daerah lain. Nah jangan sampai telur ini juga nanti menghidupkan petani lain. Petani lain itu maksudnya bangsa lain. Karena kita belum siap. Itu baru telur. Belum buah-buahan.
pisang misalnya, 81.000 pisang. Kan tidak mudah ini. Tidak sesegera itu untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi ini. Nah jadi saya berharap Pak Menteri yang harus dilakukan adalah ya efisiensi belanja-belanja yang ada di kementerian. Itu harus dilakukan. Ini di Kementerian Keuangan kan 52 triliun ya. Dengan 77.000 pegawai. 77.000 pegawai. Dukungan manajemen yang paling besar. Kalau kita bagi 77.000 dari 52 triliun, itu jatuhnya kurang lebih 56 juta. Average ya, bisa ada yang di bawah, ada yang di atas. Tapi kalau average, indeksnya satu pegawai itu 56 juta. Apa nggak bisa dilakukan efisiensi yang besar ini? Kalau bisa lakukan efisiensi, ini akan tentunya akan menambal kekuatan daripada APBN ini. APBN kita ini ruang fiskalnya tidak terlalu besar lagi. Karena sudah ada yang harus digunakan. Yang saya ingin sampaikan di sini adalah 20% anggaran pendidikan, Pak Menteri. Tahun 2025 ini 724 triliun. Tapi penggunanya tidak tepat sasaran. Itu saya angkat Pak Menteri. 91 triliun untuk 64 juta siswa dasar, menengah, dan tinggi. 101 triliun untuk kedinasan, hanya untuk 13.000 orang. Ini tugas Pak Menteri sekarang menjalankan amanat konstitusi.